Selamat pagi saudara-saudariku, para pendengar Imbun Surgawi yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali renungan hari ini dengan bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa sumber kasih sejati, Engkau menganugerahkan Kristus sebagai jaminan sukacita dan kebahagiaan kekal. Semoga kami membangun hidup dengan tunduk pada bimbingan Roh Kudus dan memusatkan hati kami pada kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Pada waktu itu, beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu, tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuhan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kesempatan kedua. Kita masuk dalam bagian akhir dari ajakan Yesus untuk bertobat. Tobat adalah sikap yang amat penting bagi setiap orang Katolik. Tanpa pertobatan, kita akan sangat sulit masuk dalam logika kasih Allah. Juga relasi kita dengan sesama akan terganggu. Tobat sebaliknya membawa kita pada buah rohani yang memuaskan. Menarik melihat 2 cerita dalam kisah Injil Lukas hari ini. Cerita pertama tentang siapakah yang paling berdosa antara pendengar dan orang Galilea yang dibunuh Pilatus, serta yang mati tertimpa menara dekat Siloam. Yesus katakan tentu mereka tidak amat berdosa dari orang Galilea lainnya. Kemudian Yesus ajak mereka untuk bertobat jika ingin hidupnya berubah. Cerita kedua tentang pohon ara yang tidak berbuah. Jika tidak berbuah, lebih baik dipotong saja. Tetapi Yesus beri kesempatan lagi selama 3 tahun. Siapa tahu bisa berbuah. Dan jika tidak berbuah,
menjadi berbuah melimpah-limpah. Siapa tahu? Yesus selalu memberikan kesempatan kedua bagi kita untuk bertobat. Dan hendaknya kita menggunakan waktu itu untuk berubah. Perubahan yang muncul dari dalam hati. Jika tidak, kita akan tetap sama seperti orang Galilea lainnya. Kita mohon pada Yesus agar hati kita bertobat. Seringkali kita buat kesalahan. Kita selalu diberi kesempatan kedua oleh Tuhan. Tuhan siap menerima kita kembali dan memaafkan segala kesalahan kita selama kita mau bertobat dan kembali kepadanya. Kita pasti akan selamat. Bulan Oktober adalah bulan Rosario, kesempatan yang baik bagi kita untuk kembali kepada Yesus, berdoa bersama Bunda Maria. Dengan berdoa Rosario, kita dapat meminta tuntunan Bunda Maria yang senantiasa mendekatkan kita dengan Yesus putranya. Maukah kita untuk mengambil kesempatan kedua yang Tuhan berikan dengan cara pertobatan? Tuhan Yesus, kasih-Mu kepada kami tanpa batas. Kasihanilah kami anak-anak-Mu yang datang bersembah sujud kepadamu. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.